warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, malam ini sebelum tidur saya ingin menyampaikan satu video lanjutan dari bincang-bincang kita dengan salah satu diamond kita, Pak Semilianto, di Zoom meeting bersama teman-teman konten kreator. Yang part 1 sudah kita tayangkan. Ini part 2 akan kita tayangkan pagi-pagi jam 8 pagi. Nanti kita setting primer lagi, dan setelah itu siangnya kita akan launch juga part yang ketiga. Untuk part yang kedua ini silahkan disimak baik-baik apa yang kita bicarakan, dan jangan di skip biar gak salah paham ya. Oke, silahkan dilanjutkan untuk nonton part yang kedua. Kalau Anda yang belum nonton part 1, silakan dicek di channel saya yang sudah kita posting sebelumnya. Ada part 1 ya, dicek di video list video di channel saya, nanti akan ketemu. Oke, silakan kita langsung menuju kepada Zoom meetingnya. Terima kasih. Ada yang mau tanya, teman-teman silakan. Gue buka kesempatan untuk nanya. Silakan, Bu Agus. Ya, Bang Ferry, makasih. Agus nanya teh. Jago nanya. Ayo, Bang, makasih Bang. Bang Ferry, makasih atas waktunya dan rekan-rekan yang ada di live Zoom malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas izinnya. Ini Bang, ada yang mau ditanyain. Mohon maaf nih. Mic-nya. Udah Bang? Udah? Ya, udah. Oh, mati mic-nya. Coba lagi Pak, nggak ada suara. Nggak ada? Ya oke, udah. Udah ada ya? Lanjut. Ya, makasih Bang. Ini izin sedikit kita flashback dulu ke 1 tahun ke belakang. Pada saat Pitup launching waktu itu di 2020. Ya. Halo? Silakan Ya. lanjut. Ya. Waktu itu pernah Pitup ada pemberhentian untuk registrasi itu kurang lebih di bulan Juli sama bulan Agustus ya. Ya alhamdulillah apapun yang diinformasikan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Halo ya Pak. Mic-nya nggak bunyi ya? Bisa. Saya dengar, bro. Jelas bro. Saya dengar jelas. Jelas ya Pak ya. Ya oke. Ya, lanjut Bos. Nah, betul. Nah, pada saat di bulan Februari waktu itu, tepatnya di tanggal 17 itu Pitup ada informasi bahwa Pitup akan ditutup. Sementara ini kita tidak mengaktifkan misi gitu. Jadi kami dalam hal ini sangat respect juga karena ada perubahan perbaikan maintenance. Jadi nggak ada informasi bahwa Pitup ini akan sejauh ini gitu permasalahannya. Jadi yang khusus kami di sini ya Bang, jadi berharap kok begini gitu, kenapa gitu, kan izin udah gitu dah. Apalagi ini mengenai masalah advertising, Kominfo udah oke gitu juga, saya juga udah lihat juga. Nah tapi ujung-ujungnya waktu itu kan informasi bulan Maret kita mau aktif kembali. Nah sebelum ada informasi yang harus ada persyaratan malah dari regulasi gitu ya. Nah terus ke sini para VTuber masih ngikutin juga apa yang disampaikan pihak manajemen sama founder waktu itu. Nah sampai dengan saat ini Pitup masih belum juga aktif. Muncullah bahwa kita dipinta persyaratan. Nah ini yang belum kami pahami, mohon maaf karena saya sendiri juga awam ya. Kenapa
yang kata Bapak, saya jujur berpikiran wah ini SPI mempersulit PITUB gitu ya dalam hal ini. Karena kok banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PITUB. Nah inilah yang di luar sana berpikir bahwa kenapa PITUB dipersulit, kok aplikasi yang lain dengan mudahnya gitu. Dalam tanda petik juga ya, saya juga nggak tahu tuh gimana. Seperti itu Pak, Bang, seperti itu Pak pertanyaan Pak. Oke, Makasih. silakan Bro Sam. Oke, ya, good question ya. Pertanyaan yang bagus dari Pak Agus ya. Oke, kalau kita bicara dari awal PITUB itu dibentuk, Anda katakan bahwa PITUB itu pernah mengalami dua kali penghentian atau masa maintenance seperti sekarang ini, cuma tidak seperti sekarang yang lama. Kemarin itu cuma 1 bulan gitu ya. 1 bulan. Nah, kasus yang terjadi di awal Halo, Bro Semi. Ya, jelas. Oke. Nah, tutup yang kedua juga sama ya. Jadi akhirnya orang pikir bahwa itu menyimpulkan bahwa PITUB ini ternyata tidak mengurus izin dari awal. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat lucu dan ridiculous ya. Sangat lucu bahwa kalau misalnya PITUB ini di awal manajemen tidak mengurus sama sekali ya, tidak mengurus perizinannya alias benar-benar tidak ada izin. Ya. Kalau saya katakan begini, kemarin PITUB buka, kalau nggak ada izin, berarti nggak ada PT, nggak ada badan hukum, nggak ada semua hal yang berkaitan dengan itu, ya kan? Terus mereka buka secara diam-diam, mengambil semua database member yang ada di Indonesia. Terus kenapa mereka nggak lari sekarang? Dan saya tanya balik, kenapa mereka 1 tahun baru mereka tutup PITUB-nya? Kenapa nggak pada awal-awal saja kita diminta untuk minimal masuk bintang 3 misalnya, dengan membeli bintang misalnya. Kenapa ada disediakan dengan cara yang gratis, alias kita bilang organik? Kalau dia memang niat untuk mengambil uang kita, seperti yang dilakukan oleh para money gamers atau perusahaan-perusahaan bodong, kenapa mereka menyediakan pilihan untuk kita nggak bayar? Pak Sandy, diamond pertama di 5 Minutes Group itu bisa mencapai level diamond tanpa uang rupiah 1 sen pun. Kenapa ada pilihan seperti itu? Kenapa perusahaan menyediakan pilihan ini? Kalau mereka memang niat-niat untuk mengambil uang kita. Yang kedua, kenapa dibuat sistem jual beli VP yang dengan konsep marketplace? Paham ya, saya nyebutkan marketplace, saya nggak perlu menjelaskan. Kenapa dengan konsep marketplace mereka memperkenalkan konsep ini? Yang notabene ini adalah konsep yang dipakai oleh hampir semua sistem perdagangan online yang ada di dunia, termasuk kripto. Ya kan? Apa yang sekarang tidak dilakukan dengan digital? Anda nggak bawa uang cash daripada uang yang ada di tabungan atau di debit card atau di credit card, di apapun, OVO, GoPay, ShopeePay. Itu adalah sistem keuangan yang memang digitalisasi. Dan memang kita akan mengarah ke sana. Cuman PITUB memulai dengan cara yang berbeda. Dia membangun itu berdasarkan dari sosial media. Kegiatan sosial media, advertising. Kalau Anda tanyakan PITUB ini perusahaan apa? Perusahaan advertising. Anda katakan tadi Pak Agus bahwa ini adalah perusahaan advertising. Bahkan orang sorry ya, saya mungkin melihat beberapa YouTuber yang tidak suka dengan PITUB. Mereka mengatakan bahwa ini adalah perusahaan advertising. Salah besar. Perusahaan kami adalah perusahaan big data company. Ada orang yang paham, ada orang yang enggak. Mau cek perusahaan apa? Taksi online. Salah. Grab perusahaan apa? Makanan, kuliner. Salah. Saya tanya, WA, WhatsApp
Perusahaan apa? Telekomunikasi, chatting. Salah. Yang betul adalah big data company. Nah, karena big data company ini memiliki berbagai macam program. Yang paling berharga buat dia adalah big datanya. Nah, data yang diambil di dalam kaitan member, kalau kita ngomongin member ya, member itu, data itu berharga. Itu adalah aset untuk perusahaan. Ya, di dalam data itu ada klasifikasi, kategorisasi, yang kemudian gunakan yang akan dibuka oleh mereka. Yang awal adalah periklanan. Yang kedua adalah e-commerce. Ya. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat apa? Kan gitu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa P2P ini adalah perusahaan periklanan dan berhenti sampai sana. Ya pantesan Anda langsung apa? Drop ya. Langsung males. Nah, tahapan-tahapan ini yang kemudian dari pihak manajemen selalu melakukan pembaruan sistem, user interface, user experience, testing modul, desain, macam-macam ya. Ada server, termasuk legalitas. Paham ya? Kalau saya mau menuju ke tahap kedua, saya harus menyiapkan legalitasnya juga. Nggak lucu kalau saya jalan disemprit. Saya jalan disemprit. Kan nggak lucu. Kalau Anda bicara itu April tahun 2020, mau katakan bahwa itu tidak legal, tidak mungkin jawabannya, teman-teman. Bagaimana mungkin perusahaan penanaman modal asing yang membutuhkan uang begitu banyaknya, dan yang nerima uang itu adalah orang yang tidak punya badan hukum, alias pribadi. Ayo kita adu logika, men. Bagaimana mungkin sumber keuangan dari Fitup ini yang notabene adalah PMA, saya berani katakan ini ya, PMA, dan yang menerima uang itu bukan berbadan hukum atau tidak memiliki badan hukum. Kalau tidak memiliki badan hukum, ini disebut penyelewengan, disebut money laundry. Ya. Saya boleh katakan ini tegas. Nggak usah tunggu itu buka. Nggak usah tunggu 1 tahun. 2 bulan aja udah ketahuan money laundry ini. Karena arus kas yang begitu besar, dipakainya nggak jelas, diterima oleh orang yang nggak jelas, atau bukan perusahaan, bukan badan hukum. Kenapa Fitup beli kantor? Kenapa Fitup berani keluarkan uang 10 miliar? Kalau dia mau nipu, dia hanya stop pada saat kita sudah masukin duit semua. Ngapain beli kantor di saat Fitupnya tutup? Pada bulan Maret, April itu, Februari, Maret, April, 3 bulan ya, sekarang udah. Saya mau tanya, kenapa mereka beli kantor pada saat kita tutup? Seharusnya awal dong, kalau kita mau nunjukin kantor, supaya orang masuk duit lebih banyak. Saya yakinkan ke Anda, kalau misalnya kita ngomong kantor ini dari sejak bulan April tahun lalu, saya yakinkan bahwa banyak orang yang akan justru dengan seluruh keyakinannya masukin duit di Fitup ya, tanda kutip ya, masukin duit di Fitup. Bukankah itu caranya scammer untuk menipu kita? Bukankah itu caranya penipu untuk menipu kita adalah menunjukkan apa yang paling hebat, yang paling baik, dan janji-janji yang manis? Nah, saya mau katakan, kalau Anda katakan di awal itu tidak legal, itu very ridiculous, you know? Sangat naif menurut saya. Saya bisa tunjukkan di awal-awal pada tahun 2020 April dibuka, izin itu saya selidiki. Ada beberapa teman yang tahu bahwa ada website yang sudah bisa dibuka pada saat itu. Fvtech.id, fvtech.id itu bisa dibuka itu. Sekarang pun bisa dibuka, tapi harus pakai VPN. Terus bagaimana dengan sistem exchange counter yang menggunakan teknologi blockchain?
yang semua transaksinya itu kita tahu, transparan. Ada banyak orang yang menyalahartikan bahwa saya menjual TV, berarti uang kamu saya makan. Loh, gimana? Kalau kamu ngomong di pasar, saya beli cabai, barang saya pegang, uang saya kasih, ya, cabainya habis saya makan, saya sambel, habis gitu saya ngomong ke penjualnya, lu nipu gua ya, lu ngambil duit gua ya tadi ya. Enggak, marketplace, dan kamu berlaku seperti itu, yang seperti sekarang ini teman-teman banyak sekali dengarkan di semua grup, mereka pada protes dan minta bahwa uangnya itu kembali atas pembelian TV, sama persis dengan apa yang saya analogikan, yaitu waktu Anda beli cabai, cabainya Anda sambel, Anda makan cabainya habis, dan kamu nuntut ke yang penjual bahwa kamu bawa lari uang saya. Di mana relevannya? Reliabilitasnya di mana? Apakah Anda mentransferkan uang itu kepada pihak tertentu? Seperti money game, distorkan ke banknya luar, ya kan? Banknya luar terima, habis itu kamu dibukain account. Yang kedua, apakah ada paksaan kita untuk membeli cabai? Ada paksaan kan? Kamu kalau nggak beli cabai, kamu nggak boleh masuk ke pasar. Tuh, pasar adalah marketplace, tempat ruang bebas. Orang bisa membeli, menjual, maupun nongkrong sambil minum kopi. Saya di Fitup tidak punya paksaan untuk membeli TV. Saya juga tidak dipaksa untuk menjual TV. Di dalam marketplace, konsep ini yang seringkali orang salah mengerti, kemudian diartikan bahwa saat TV ini tidak bisa dijual karena apa? Kalau memang TV-nya adalah sebuah komoditas, ini terkait dengan pasal SWI yang mengatakan bahwa perusahaan wajib untuk bisa membeli TV. Wajib bukan berarti harus. Betul ya? Wajib berarti perusahaan menjamin TV tersebut akan bernilai sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan kita mentaati hukum. Makanya sekarang kita menciptakan sistem, yaitu adanya pihak ketiga dalam pembelian VIP. Pertama, untuk mengurangi tindakan-tindakan yang scam. Contoh kemarin beli jual VIP itu kan banyak penipu, banyak penipuan, banyak scam ya. Dengan adanya pihak ketiga, maka ini seperti ada jurinya ya, ada jurinya. Kamu jual, kasih uang, yang beli dapat barang, kan gitu. Tengahnya ini jurinya untuk mengurangi yaitu faktor keamanan. Kedua adalah sistem verifikasi yang lebih baik. Fitup 3.0 adalah Fitup yang betul-betul menjadi impian untuk kita semua, di mana semua faktor keamanan, legalitas, semua fitur, termasuk hal-hal yang terkait dengan peraturan yang ada di Indonesia, legalitas, semuanya ditaati 100%. Nah, sekarang orang tadi Pak siapa tadi ya ngomong bahwa Pak Agus. Orang ngomong bahwa mereka menyudutkan SWI. Ya, padahal ya tadi saya bilang SWI ini Satgas Waspada Investasi sebagai dosen untuk sidang terakhir. Kalau sidang terakhir itu berarti dia yang akan memutuskan kita lulus menjadi seorang sarjana, ya kan? Dan itu tidak bisa digoncang. Artinya kalau Anda mau katakan, oke, saya ada berapa dosen sidang terakhir, saya culik 2 misalnya gitu ya. Saya culik 2, ya mereka akan gantikan 2. Kalaupun orang berniat buruk kepada Pak Tongam, saya mau kasih tahu, nggak ada gunanya itu mengancam Pak Tongam.
Mereka punya banyak tongam-tongam yang lain. Karena ini adalah Satgas Waspada Investasi. Jadi jangan menyalahkan Pak Tongam, tolong. Ini nggak ada hubungannya dengan pengurusan izin. Seperti kayak mempersulit izinnya yang terjadi di Fitup. Tidak ada hubungannya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi pahami ya. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Nah, pertanyaannya lagi kan ada bertanya begini. Mampu tidak Fitup dan manajemen memenuhi apa yang dipinta oleh pihak SWI? Jadi seakan-akan Fitup itu tidak akan mampu memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang diberikan SWI. Gimana itu, Bro? Oke, persyaratan SWI itu sebetulnya ada 5 ya yang awal ya. Ingat ya, dulu yang bulan Januari kalau nggak salah ya, ada 5 ya pasal ya. Nah, coba 5 masih pada ingat nggak? Masih pada ingat nggak? Evan, masih ingat. Ingat. 5 Oke, ingat Pak. Evan sebutin. Dan mereka Van, sebetulnya biar mereka kita- 6. Sekarang 6 mintanya. 6. Mintanya 6, yaitu KMSE yang terakhir. Perpajakan. 2, 3, 4, 5 ini yang tahu nggak yang paling susah yang mana dari 5 ini? You kan tanya, Bro Ferry, apakah Fitup mampu menggenapi 5 ini atau 6 ini? Yang paling sulit adalah mengatur komunitas. Mengatur komunitas supaya kondusif dan tidak menjadi liar dengan segala macam aksi-aksi yang dibikin. Bagaimana cara mengatur komunitas? Ternyata ada pihak-pihak yang suka untuk membuat kita melanggar pasal ini. Siapa itu? Ya, Anda bisa jawab. Tidak usah Kenapa disebut kita melanggar? Iya. Kenapa kita jadinya melanggar? Karena orang-orang tersebut menunggangi komunitas-komunitas yang ada di tempat itu. Saya tanya balik. Kalau itu tutup, siapa yang paling diuntungkan? Very simple. Kita nggak mau pernah tahu politik ya. Saya tanya balik, kalau Fitup ini tutup, nggak buka lagi, siapa yang paling diuntungkan? Simple. 3 bulan terakhir, apps apa yang paling banyak keluar? Ya yang disebutkan tadi kan, kenapa kok snack gampang? Kenapa kok ini cepat? Kenapa kok begitu? Right? Tapi saya nggak nuduh loh ya. Apakah di sini ada iklim sebuah kompetisi? Ada. Tidak ada bisnis tanpa kompetisi. Pasti ada kompetisi. Cuma permasalahannya apakah ini dijalin dengan cara yang sehat atau tidak? Saya mengkritisi bahwa di Indonesia atau negara-negara seperti berkembang, mereka masih memakai cara-cara yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Betul. Karena kompetisi ini bernilai sesuatu yang besar. Kalau teman-teman pelajari bagaimana, misalnya saya ambil contoh Gojek dalam perjalanan hidupnya 7 tahun pertama, Anda akan sadar betapa mereka berjuang gila-gila, mati-matian. Hari ini yang berjuang gila-gilaan Facebook, mereka mengajukan Libra ya sebagai bentuk komoditas pengganti US dollar untuk pembayaran di dalam lingkup Facebook, WhatsApp sama Instagram. 3 aplikasi ini aja sudah mewakili hampir 4 miliar orang di dunia. Dan Libra bisa dipakai di 3 aplikasi ini. Tahu nggak siapa yang paling mengganjal Libra? Ayo. Siapa yang paling diuntungkan? Dan Libra itu bukan main-main. Si pemilik Facebook itu dihajar, ditantang sama stand up Amerika.
seluruh Senat 80% menggagalkan konsep Libra. Akhirnya mereka beralih ke Meksiko, beralih ke Amerika Latin untuk mencoba yaitu Facebook Pay. Jadi ada stepnya, jadi nggak bisa ke Libra, dia masuk ke Facebook Pay dulu. Dari situ dipakai, berhasil di Argentina, di Meksiko, di Brazil, negara-negara itu, dia akan bawa ini nanti keluar dan dia akan majukan ini dalam bentuk Libra. Mereka akan tunggu presidennya yang baru untuk bisa menggolkan ini. Tetapi nggak semudah yang kalian bayangkan. Anda pernah tahu satu sosok di Indonesia yang namanya Mardigu Wowi? Tahu ya? Dia punya dua produk. Yang pertama namanya Dinara. Yang kedua namanya, saya tahu. Lupa. Yang untuk UMKM itu loh. Hah? Lupa ya? Lupa. Nah, untuk Dinaran 9 bulan dia ngurus izin dan nggak berhasil, sampai akhirnya dikasih ide untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia, gugatan hukum ke Mahkamah Agung MA. Gila nggak? Karena Dinaran punya konsep yang baru. Dia membentuk marketplace juga. Hampir sama dengan VP. Kalau Dinaran dia punya yang namanya penjamin ya, dalam bentuk emas. Kalau VP penjaminnya dalam bentuk apa? Nah, kalau Anda tanya apakah perusahaan kuat untuk membeli VP kita? Aduh, ini pertanyaan, sorry ya, anak-anak. Pertanyaan anak-anak yang disampaikan dengan sangat polos. Karena di dalam otak kita masih berpikir bahwa ini perusahaan apa itu? Gak enak ngomong ya. Ngomong terlalu terus terang ya. Iya. Udah ditahan aja Bro Semi. Ditahan aja Bro Semi. ONZI. Ditahan aja Bro Semi, ditahan. Ditahan aja. Karena di otak kita pikirannya itu, sehingga Anda menanyakan PP ini mampu nggak perusahaan jual, perusahaan beli. Ya betul ya. Betul. Saya ambil contoh gampang. Ini saya nggak tahu di record. Oke. Mungkin saya dimarahin sama manajemen ya, terserah lah. Tapi ini kan namanya saya punya prediksi toh. Jadi ini bukan informasi loh ya, prediksi ya. Prediksi ya. Kita disclaimer dulu ya. Disclaimer ya. Saya pelaku pasar. Saya di marketplace. I am a professional trade analyst. Oke. I'm very good at this. Untuk ngomong tentang marketplace, trading, sistem dan segala macam. Saya mau kasih contoh. VP harganya $1 atau 14.000 lah sekarang ya. Ya, saya kasih contoh gini. Siapa mau jual VP? Buka itu kan, jual VP semua. Ya, 14.000 saya beli. Oke? Setelah saya beli kamu, uangmu cair semua. Apa yang terjadi? Ada dua pilihan. Makin kacau atau confidence ya. Market confidence naik. Mana? Kalau keserap pasti market confidence naik. Market confidence naik berarti ada aksi? Ada perputaran lagi, aksi beli lagi. Beli. Buy, betul? Betul. Saya sebagai perusahaan, saya simple. Buy 25.000. Pas dijual harga naik. Untung perusahaan. Saya nggak ngomong perusahaan loh. Anda masih bisa jual VP kok. VP Anda masih tak beli 25.000 tapi
makin naik nggak confidence-nya? Makin lah. Makin naik kan? Makin Iya. naik. Di saat itulah perusahaan mengembangkan marketplace ini menjadi sebuah sistem yang dinamis. Kalau perusahaan mau beli VP kamu, dibeli $1 14 itu. Tapi kalau aku jual ke Ferry bisa beli 20.000. Aku pilih mana? Halo? Itu udah sistem dagang itu. Udah ngerti saya cara dagang. Ngerti saya sistem dagang. Ya, peraturan di dalam legalitas adalah perusahaan wajib, wajib untuk bisa membeli VP. Yes, itu sudah tertulis di dalam pasal pembentukan PT. Pendirian PT itu disebutkan bahwa VP itu akan dibeli dalam waktu 7 hari apabila tidak laku di market dengan harga minimal $1. Tongkat besi. Jadi sebenarnya konsep itu sudah ada dari awal ya, bro ya. Sudah ada dari awal. Jadi kalau ada yang bilang bahwa VTube tidak mau membeli, itu udah salah itu ya. Belum Nah, sempat itu karena dibeli udah otak. habis bro, masalahnya bro. Ya benar. Kemarin aja nyari VP aja sampai sebulan nggak dapat gimana? Ntar. Nah, jadi saya punya teori sekali lagi, teori saya, bukan teorinya manajemen lo ya. Tapi kalau kejadian kamu jangan nyari saya, oke? Satu hari nanti kalau VP ini dibikin range harganya, siapa yang paling menikmati? Member. Member. Kita lah member. Di saat confidence naik, maka jumlah penambahan member dan user yang aktif itu luar biasa banjirnya. Makanya VTube dalam waktu 10 bulan 17 juta. Karena konsep dari awalnya memang begitu gitu. Membentuk marketplace. Siapa yang bisa tahan 17 juta orang ini atau 17 user ini memainkan nonton iklan, dapat VP 0,3 kali 17 juta, terus perusahaan suruh beli 0,3 kali 17 juta. Apakah senteng perusahaan yang mau seperti itu? Ini kalau kita ngomong penciptaan dari awal ya. Ya, yuk kita bikin bayi yuk. Bayi yang cacat mukanya, hidungnya nggak ada, jantungnya rusak. Apakah begitu? Anda kalau mau mengkonsepkan sebuah perusahaan, ini ya, logika berpikir kalau perusahaan ini memang mau serius untuk menjadi big data company, maka dia akan menciptakan sebuah marketplace. Karena tidak ada yang bisa menahan 17 juta orang ini di saat mencairkan 10 VP masing-masing kali 17 juta. 17 juta berarti 170 juta. Iya. Aku mati. Kalau Anda pakai matematika begitu, teman-teman, nggak masuk di otak memang betul. Makanya keluar kata-kata, mana mungkin perusahaan itu mau beli 10 VP kali 17 juta. Saya jawab, mungkin. Kalau kita memakai sistem marketplace. Nah, marketplace inilah kunci utama membentuk ekosistem. Ya. Dan kata-kata kunci kita itu apa? Ekosistem. Marketplace. Bicara satu hal, satu komoditi, satu sistem, caranya sama. Tapi saya punya cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan VP. Pak Faisal, hebat. Dia rekrut 100 orang. Pak Kris, nggak hebat. Dia rekrut cuma 15 orang, tapi semua masuk. Misalnya ya bintang, misalnya gitu kan. Saya nggak punya orang. Saya cuma main bintang aja, misalnya. Gitu kan. Saya mau pakai S-Mission aja. Saya nggak mau rekrut orang. Bisa nggak? 3 cara ini bisa dipakai. Bahkan saya nggak punya uang sekalipun. Saya rekrut 20 orang, 100 orang. Saya akan mendapatkan peringkat, dan peringkat itu akan memberikan keuntungan kepada saya seperti kayak saya punya duit. Berarti di dalam bisnis ini meningkatkan
yang namanya equalizer ya, equality. Persamaan derajat. Betul? Betul. Di mana di bisnis yang lain kamu tidak mungkin bisa lakukan itu. Di bisnis yang lain nggak ada modal, forget it, lupakan. Nggak punya tempat, lupakan. Tapi di sini kita bisa. Di marketplace ini kita menjadi satu kesatuan dengan equality, dengan persamaan derajat. Mereka punya bintang 6, 10 account. Saya punya diamond 3. Sama penghasilannya, coba dihitung. Padahal saya berjuang dengan keringat. Saya berjuang dengan tenaga saya. Dikatakan nggak punya modal. Saya punya modal lah. Saya kan ngoceh-ngoceh begini sampai berbusa-busa, ini kan modal. Iya. Ngelak ya, aus ya. Bisa Lagi jasa loh. kopi, rokok, ya kan? Bro Semi. Bro Semi. Ya, Faisal, silakan. Itu modal jasa, Bro Semi, modal jasa. Jasa itulah yang dibayar. Jadi fitur ini kita kan kalau nggak punya duit, kita kan modal jasa, ngoceh-ngoceh sana sini. Jadi kalau dibilang orang itu istilahnya kita ini orang apa ya, marketing gitu, tukang ngoceh, buat mental ya, mental baja. Bukan marketing lah, kita sebutnya networker ya. Itu kalau marketing nggak enak, kadang panci nanti ya. Iya. Ada orang nongkrong tukang kopi apa ditawarin, mau nggak nonton ini, udah ngoceh, dan tahu nggak jadi tolak, Pak, sorry bang, handphonenya nggak kuat, udah lemes saja. Coba kalau nggak ada semangat kan, udah mending gue jalan sendiri dah. Coba kalau ada semangat kan, jalan ngerayu lagi, ngajak lagi. Itulah keindahan Fitup. Itulah keindahan Fitup. Ayo kita ingat-ingat keindahan Fitup waktu itu. Visinya bagaimana? Mereka memberikan equality terhadap kita semua. Bahkan yang curang, ya tanda kutip ya, curang. Mereka buka banyak akun, banyak banget akun, padahal dia cuma sendirian. Loh ya loh. Itu kan curang tuh. Ketawa itu saya. Pun masih dihargai perusahaan. Itu pun masih dihargai oleh perusahaan. Perusahaan bodoh mana yang mengizinkan itu terjadi? Kalau dia memang mau niat nipu kita. Halo? Ya. Perusahaan mana yang goblok? Anda tahu nggak satu akun itu harganya berapa? $2 $2 dollar. Yes. Satu akun yang dibuka itu harganya $2 untuk mereka. Cost operasionalnya. Goblok atau gimana perusahaan ini merelakan satu orang punya 200 akun? Tapi saya dari situ pertanyaan Bro Semi. Semi. Itu satu akun kan $2. Ketika member yang tidak aktif itu bagaimana? Otomatis rugi perusahaannya Bro Semi ya. Setelah membayar nah, ya kan? Jadi berapa member yang tidak aktif gitu? Yes. Makanya tugas kita setelah Fitup 3.0 buka adalah verifikasi. Perusahaan berhak dong kita. Iya. Perusahaan berhak dong mengamankan cost mereka, betul nggak? Efisiensi. Jadi mana yang bodong, mana yang enggak ya? Iya, betul. Bro Chris. Itu yang akan mereka lakukan. Verifikasi ya. Verifikasi lagi ya Bang. Bongkar juga lama-lama ya kan, megang akun banyak ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi gua sempat menggarisbawahi ya. Ketika ada, oke, sorry. Halo, sebentar. Soalnya gue nggak ada yang seliwer. Jadi sorry, gue close ya. Oke. Jadi gini guys. Dalam waktu sedekat, Fitup sudah menghasilkan 17 juta member. Itu karena kepercayaan. Nah, berarti kalau gue lihat sekarang ini bener gak sih ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghancurkan kepercayaan orang terhadap Fitup? Jadi makanya
kalau sekarang itu ada hater, berseliweran, itu tujuannya untuk menghancurkan itu ya bro ya, supaya kepercayaan itu runtuh gitu. Gini aja bro, nggak usah jauh-jauh. Pemilihan presiden kita dulu Pak Jokowi dan lawannya Pak Prabowo ya. Kira-kira apa yang terjadi saat kampanye 7-8 bulan itu? Ya, Kita aja di sini pasti ada yang dukung Jokowi sama dukung Prabowo, betul ya? Emang iya Kita sama. Berenam ini loh. Nggak usah banyak-banyak lah, berenam ini aja lah. Siapa yang dukung Prabowo saya, siapa yang dukung Jokowi saya. Di saat Anda mendukung salah satu calon kontestan, ada kecenderungan untuk menjelekkan kontestan yang lain. Betul. Oh, udah pasti. Itulah sifat manusia. Jadi haters itu adalah lumrah, normal, nggak perlu sakit hati, karena mereka adalah wakil dari kontestan yang sono, kan gitu. Yang kasihan adalah udah VTuber percaya penuh dulunya. Nah, gara-gara kontestan lain ngomong seperti itu, Anda ikut kontestan itu, gitu loh. Itu kan lucu, kasihan kalau saya bilang. Jadi Bro Faisal, ada VTuber yang tadinya percaya penuh, terus ikut kontestan yang itu akhirnya scam. Itu gimana Bro Faisal? Wah itu saya nggak komen. Saya mau komen dikit, tapi saya mau ketawa dikit, boleh nggak ini? Halo? Lanjut bro. Suaranya hilang. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, saya sebenarnya mau komen, tapi saya mau ketawa dulu deh, boleh enak ya. Suasana dari tadi kan agak naik ya kan, saking seriusnya gitu ya kan. Pas Bro Ferry ngasih ke saya kayak begitu, jadi saya ketawa aja dulu gitu kan. Masalahnya kalau dia beranggapan gitu, termasuk kan istilahnya gini loh. Saya menggambarkan kita sebagai manusia. Kita ini berapa orang ini kan berbeda ya, berbeda keyakinan. Benar nggak? Benar. Halo? Iya. Halo, ya, lanjut. Masuk nggak? Lanjut, bro. Nah, berbeda keyakinan. Jadi kalau istilah kata gini, umpama, bro keyakinannya ini, bro ini keyakinannya ini. Jadi setiap keyakinan kita ini, apakah kita keyakinan kita untuk menyembah sesuatu itu kita yakin atau tidak? Sama kita memilih sebuah perusahaan, kita udah oke banget nih. Cuma diuji dengan keadaan kayak begini, keyakinan gue gini, ngeliat orang keyakinannya begini, gue pindah keyakinan aja deh. Gara-gara dengan omongan gitu, bagus begini deh, ini biarin aja deh, ini udah scam deh. Dan ini istilah kata kalau pandangan saya kayak begitu. Jadi sama kayak kita pas lahir punya orang tua, kita punya keyakinan kayak gini. Sama seperti member yang diajak, lu punya keyakinan nggak? Gue punya ada bisnis nih, gini. Yakin. Kita udah membina, udah apa, setelah keadaan begini, keyakinan dia itu memudar. Dia kena kusut, udah apa gitu kan. Jadi dia pindah keyakinan, ikut dia menggoyang. Kalau pandangan saya kayak gitu. Bro Faisal ini kan membawahi artis-artis ya. Ya. Ada beberapa artis ya. Itu artis-artis yang dibawahi Bro Faisal, ada yang berisik nggak dalam kondisi seperti sekarang ini, VTube off gini? Sebenarnya dari pertama maintenance ya, dari pertama gitu, belum ada sih yang nanya kapan buka, kapan on. Masalahnya apa? Ini sebuah hiburan. Dalam grup WhatsApp saya itu kan ada profil fotonya tuh hiburan yang menghasilkan duit. Jadi tanpa pakai modal. Kalau yakin, ya istilah kata ada yang pakai main fast track ya. Nah, mereka pas kejadian kayak gini, mereka bilang, ayo sudah, kita tunggu aja. Namanya urusan kerjaan mereka, nggak mungkin kita masuk ke ranahnya. Contoh kayak kita bikin film. Bikin film ini kan ada manajemennya, lu bagian ini. Masa umpamanya contoh kayak saya dikasih waktu sama produser dan sutradara cari pemain, artis, umpamanya contoh film ini gue minta bintang si A, target lu sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 si bintang si A nya nggak bisa, terus undur lagi.
gak jadi syuting nih, gak jadi itu lagi, persiapan lagi. Harus finalnya di mana, artisnya siapa, harus sampai ketemu, kadang-kadang bisa keundur, sampai bisa saya keundur 2 tahun persiapan film. Contoh satu, sebuah film yang saya garap di 2016 tuh keundur saya itu penggarapan dari 2013 baru bisa digarap untuk film 2016. Cuma kendala masalah pemain bintang. Kenapa? Karena pihak SS1 itu mintanya bukan artis dari sinetron, bukan dari stasiun TV, tapi dari bioskop. Tidak bisa ketemu di awal 2016, persiapan ngatur jadwal, di akhir 2016 baru bisa syuting. Nah, makanya semua artis, sutradara paham betul dengan kerja manajemen VTube, makanya mereka tidak banyak bertanya sama saya. Cuma nanya, kira-kira masih lama nggak, bro, launchingnya? Kalau dipikir, dianalisa saya, kayaknya masih ada tahapan-tahapan lagi yang harus diurus. Mereka langsung ngerti. Oh ya sudah, katanya. Kita tunggu aja. Tidak banyak bertanya. Itu aja pertanyaan dari mereka. Cuma kapan sih on-nya gitu. Oh ya nanti aja, kita tunggu aja, baru perkembangannya baru kayak gini, segituin. Saya jelasin kayak gitu aja. Jadi guys, gini ya guys ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya di grup sebelah ada artisnya gitu loh kan. Wah, ya di VTuber sejati pun juga banyak artis-artis yang gabung, dan mereka juga nggak berisik gitu loh, karena mereka tahu ya dunianya. Mereka juga mengerti benar bahwa yang namanya pengurusan izin itu juga nggak gampang gitu loh. Jadi para VTuber harus paham bahwa VTuber member ini dari segala lapisan ya, jadi dari segala lapisan. Jadi teman-teman, gue juga bingung kalau misalnya ada yang terlalu berisik itu VTuber beneran atau VTuberan gitu loh. Gimana bro Chris? Kalau menurut gue sih gini, bukan masalah VTuber atau enggak. Kalau saya sih integritas orang ya. Ya integritas. Bang, maaf nih bang. Ya bang. Ini maaf, motong dulu ya. Ini kalau menurut Agus ini ya. Ya. Ini bang, ini masalah pola pikir bang. Pola pikir tentang mindset gitu bang. Jadi kan setiap pola pikir orang kan beda-beda ya bang ya. Betul. Tapi bagaimana cara untuk supaya pola pikir itu bisa ada kesatuan? Nah inilah yang minta para senior ini nanti ngasih. Nah gimana tuh bro Chris? Ini bisa soal pola pikir nih bro Chris. Jadi ya makanya saya bilang, integritas itu terbentuk karena kerangka pikirannya udah benar. Jadi dasarnya orang itu punya integritas karena dia punya logika berpikir, punya konsep, dan punya background yang baik gitu. Jadi integritas itu tidak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, enggak. Dididik mungkin dari kecil. Tapi dari kecil diajarin orang tuanya, kemudian kalau dia menghadapi masalah bagaimana gitu. Jadi integritas itu terbentuk dari pola pikir positif thinking. Terus nggak gampang adjust orang. Kenapa? Harus ada data dulu nih. Data dikumpulkan, kemudian udah dapet, baru dianalisa. Setelah dianalisa, baru pelajari mau ngambil tindakan apa nih. Kan ambil informasi yang tidak valid, terus diolah, terus ambil tindakan, ya salah jatuhnya. Belum lagi data yang dikumpul bukan data yang valid dan dari A1. Nah, itu seringkali jadi salah. Nah, belum lagi dengan konsep itu tadi, udah dari kecil atau dari dasarnya dia terlatih tidak punya integritas. Integritas tuh misalnya gini, apa yang gue omongin gue lakuin, itu integritas. Ya, kemampuan untuk komitmen. Nah, itu namanya komit. Integritas tuh berhubungan sama komitmen. Kalau udah gua komit, ya lakuin. Jangan sampai giran enaknya lu komit, giran gak enaknya lu ngeles kayak bajai gitu. Ya susah. Ya kan? Beberapa kan kita lihat tuh ngomongnya ngeles.
ya kan? Oh ini dulu aplikasi ini luar biasa, wah nggak kayak VTube tuh, kantornya ada ini, gua jadi manajemennya, ya kan? Kantornya ada, izinnya udah gua cek segala macam, udah aja izin OJK. Ujung-ujungnya apa? Pas apa? Pas Lebaran nggak ada CEO-nya tuh ngucapin apa? Selamat Idul Fitri, nggak ada, udah scam, udah kabur kemana-mana. Terus ngeles gitu kan? Ya susah deh gue bilang, nggak ada integritas. Ya itu. Jadi kalau kita apa ya, dalam hidup kita tuh kan tidak hanya sebesar VTube ya. Dunia itu tidak sebesar VTube gitu. Misal gue ketemu Bro Faisal nih, ya, gue tahu dia orang yang integritas, ketemunya di VTube. Ya besok-besok kalau gue mau bisnis, gue ajak dia. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang nggak punya integritas gitu, ada peluang, apakah gue akan ajak dia bisnis? Kan enggak. Jatuh-jatuhnya kan begitu kan. Kita kan manusia itu kan, hidup itu kan tidak hanya di VTube. Hanya salah satu kita dikenalkan, komunitas, kenal siapa-siapa di VTube. Nah nanti kan bisnis kita kan bisa berkembang tuh. Contoh saya punya apa namanya, di Kalimantan punya apa, misalnya sarang burung walet gitu kan. Nah kemudian ada lagi penangkaran arwana gitu. Nah kalau misalnya bisnisnya berkembang gitu, saya kan nanya, siapa yang punya jaringan dari Cina? Kalau misalnya saya mau jual barang-barang ini, itu kan barang ekspor Cina kan. Nah ada yang teman-teman misalnya, gue udah pernah main kargo juga, kebetulan teman-teman di sana jaringan nyari juga sarang burung yang bagus. Nah bisa ketemu bisnisnya gitu. Itu sih menurut saya. Jadi teman-teman, jadi jangan sampai mereka pikir bisnis apa namanya, jangan pikir dunia itu selebar VTube gitu, dunia selebar daun kelor gitu. Enggak, ini hanya salah satu apa ya, salah satu way atau satu bisnis kita dalam hidup kita gitu. Seringkali orang sampai baperan, sampai seakan-akan VTube adalah segalanya. Enggak juga gitu. Ya kan, ada yang bela-belain gini. Padahal ya ini kan salah satu bisnis kita gitu kan. Kita percaya juga, ya kita jalankan komitmen kita dukung sampai dengan sepenuh hati. Ya makanya teman-teman kalau bingung kan, ini orang ini ngomong apa katanya kan di komentar-komentar YouTube kita, ya mereka nggak tahu kita adalah orang integritas, punya komitmen. Sampai dengan tidak ada pengumuman dari CEO bahwa mereka up, ya kita dukung gitu. Jangan sampai ada yang memaksakan, ya udah kalau manajemen nggak sanggup give up aja. Lalu kok ngatur-ngatur? Kalau gue bilang gini, kadang-kadang gue bilang, kalau lu pinter, kalau lu jago, ya lu bikin aplikasi. Bisa nggak dapat 1 juta? Jangan-jangan cuma 20-30 aja enggak. Ya kan? Komentar sih luar biasa gitu. Coba deh lu bangun suatu aplikasi, mampu nggak se-booming ini? Nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Ada yang ngomong nih, gua nih sebagai orang tenar segala macam. Lalu bikin YouTube, reviewnya cuma seceng, kalah sama supir ojol. Terus mau ngapain? Terus ngarapinnya apa coba? Ngarapin terus ngurusin yang lain lagi. Susah bro. Susah. Jadi maksud gue gini loh. Jadi kapasitas kita tuh ya harus ngerti lah di mana kapasitas lu, kemampuan lu. Sedangkan bidang lu aja orang nggak respect bro. Ya kan? Sedangkan tukang ojol aja nge-YouTube masa lebih banyak dari lu? Ya kan, katanya gantengan elu. Ya kan, apalagi dibanding sama gue jauh bro. Ya kan, ganteng udah jelas, beda kelasnya ya kan. Mukanya ya kita mah waduh perawatan bro. Ya kan. Itu menurut gue sih. Ya kalau dia tersinggung apa-apa. Sakit jiwa lo. Enggak, maksud gue ya itu, maksud gue sering kali bukannya menghina gitu. Maksud gue maksudnya gini lah. Kan kita kalau mau mau membanding kita dengan orang lain, ya kita tahu kapasitas orang bagaimana. Lah, sejelek-jeleknya manajemen, dia bikin aplikasi 17 juta loh membernya. Iya dong, itu kan realita yang nggak bisa dibohongin. Ya kan? Nah, setenar-tenarnya lu, masa cuma 1.000 juga susah? Kalau nggak buat VTube, 1.000 aja nggak nyampe.
Gitu. Itu yang aduh gue bilang sih. Ya